Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang konfigurasi DHCP server di aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi untuk simulasinya, simulasi dari konfigurasi DHCP server tersebut nanti kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk materi pembahasan di materi pertemuan ini, yang pertama saya akan bahas tentang konsep dari DHCP server, apa itu DHCP server, fungsi dari DHCP server, kenapa kita menggunakan DHCP server ini yang nantinya akan kita bahas. Selanjutnya yang kedua, bagaimana caranya melakukan konfigurasi DHCP server dan DNS. Kebetulan di materi sebelumnya sudah saya bahas tentang konfigurasi DNS server. Nah, hari ini kita masuk ke konfigurasi DHCP server. Selanjutnya ada studi kasus konfigurasi DNS dan DHCP server. Ada 3 kasus di konfigurasi DNS dan DHCP server yang nantinya bisa kalian kerjakan. Saya mulai dari yang pertama, ada tools yang kita butuhkan. Kita bisa menggunakan tools, yaitu bisa menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, bisa menggunakan yang versi student atau versi yang lainnya. Oke, saya bahas tentang server dan klien terlebih dahulu. Server itu apa? Server di sini merupakan suatu bagian terpenting dari sebuah jaringan. Terutama kalau berbicara tentang jaringan komputer. Suatu jaringan komputer dengan banyak komputer tentunya memerlukan suatu server yang nantinya bertugas untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh klien. Jadi di jaringan komputer ada istilah server dan klien. Server di sini tentunya dia yang akan memberikan layanan, sedangkan klien PC yang biasanya akan menerima layanan dari si server itu sendiri. Contoh salah satu layanan yang nantinya diberikan oleh server, salah satunya ada yang namanya DHCP server. Sehingga nanti si klien tidak usah mengkonfigurasi IP address karena dia akan menerima yang namanya DHCP klien dari si server itu sendiri. Sedangkan klien di sini merupakan perangkat atau device yang menerima layanan dari si server itu sendiri. Tadi sudah saya contohkan. Oke, beberapa layanan yang ada di server, ada banyak sekali layanan yang ada di server. Contohnya seperti yang kemarin sudah saya bahas, ada domain name system atau domain name server. Selanjutnya DHCP, contohnya yang biasa disebut dengan Dynamic Host Configuration Protocol. Ini yang nantinya akan kita bahas. Selanjutnya ada web server contohnya, atau dengan HTTP contohnya, atau bisa menggunakan HTTPS, atau contohnya FTP, ada proxy server, ada mail server, ada ada layanan-layanan server yang lainnya yang nantinya bisa kita lakukan, yang nantinya bisa kita konfigurasi di server itu sendiri. Oke, sekarang kita fokus ke konfigurasi DHCP server. Sebelum masuk ke konfigurasi DHCP server, kita masuk ke pembahasan tentang apa sih DHCP server itu sendiri. Ini yang nantinya akan saya bahas sebentar. DHCP server di sini merupakan salah satu protokol yang ada di jaringan komputer yang dapat memberikan atau meminjamkan IP address terhadap host, terhadap perangkat lain yang berada dalam satu jaringan secara otomatis. Ini sebenarnya konsep dari DHCP server itu sendiri. Jadi nanti dengan adanya DHCP nanti dia akan memberikan atau meminjamkan IP address terhadap host yang ada di jaringan tersebut, contohnya secara otomatis. Jadi si device tersebut contohnya nggak usah konfigurasi IP address nanti. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol merupakan komputer yang berfungsi memberikan konfigurasi IP secara otomatis ke seluruh komputer yang ada di klien yang terhubung dan merequest service tersebut. Terutama kalau seumpamanya klien yang kita miliki mobile contohnya. Mobile sering berubah-berubah contohnya, atau sering berpindah-pindah. Alangkah lebih baiknya contohnya untuk melakukan administrasi, contohnya kita bisa melakukan konfigurasi DHCP itu sendiri atau Dynamic Host Configuration Protocol. Tujuannya untuk apa? Supaya kita tidak terlalu capek, contohnya untuk mengkonfigurasi IP address secara manual.
DHCP server nanti merupakan komputer yang berfungsi memberikan pinjaman IP address ke host yang ada, ke komputer yang ada yang nantinya akan bertindak sebagai klien. Bisa komputer, kalau saya istilahkan dengan device sebenarnya. Device di sini bisa komputer atau laptop atau smartphone atau perangkat-perangkat yang lainnya yang terkoneksi ke jaringan komputer itu sendiri. Oke. Selanjutnya, komputer yang memberikan nomor IP disebut dengan DHCP server. Yang nantinya akan memberikan IP secara otomatis disebut dengan DHCP server. Sedangkan komputer yang meminta nomor IP atau yang menerima nomor IP nanti disebut dengan DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan IP address secara manual pada saat konfigurasi TCP IP. Tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server itu sendiri. Nanti di IP address-nya tinggal kita setting secara DHCP. Oke, sedangkan host yang mendapatkan pinjaman IP address dari DHCP server tersebut biasanya disebut dengan DHCP client. Analoginya contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya. Ini contohnya PC server, selanjutnya ini workstation atau contohnya PC client. Nah, contohnya di sini ada file server running, DHCP service, IP address server dan yang lain-lainnya contohnya yang ada di sini. Nanti workstation di sini nanti dia akan merequest Windows DHCP client akan merequest IP address dari si client dari si server tersebut. Selanjutnya nanti kalau memang masih ada IP address yang kosong yang belum digunakan, nanti akan diberikan dari sisi si server itu sendiri. Kayak gimana caranya melakukan konfigurasi server, konfigurasi DHCP server, contohnya dengan menggunakan simulator, dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, contohnya yang pertama yang harus kita lakukan, contohnya untuk melakukan simulasi, kita bisa menggunakan aplikasi namanya Cisco Packet Tracer. Contoh yang bisa kita lakukan dengan cara, contohnya kita akan melakukan konfigurasi dengan DHCP server, anggaplah IP address servernya 192.168.1.1. Selanjutnya gateway-nya contohnya 192.168.1.10. Selanjutnya rank IP address yang nantinya akan diberikan ke klien contohnya dari 2, 192.168.1.2 sampai dengan 192.168.1.254. Berikutnya DNS-nya contohnya unsada.ic.id contohnya. Oke, kalau dilihat dari topologinya contoh seperti yang ada di depan ini contohnya untuk yang untuk DHCP server itu sendiri. Oke, selanjutnya setelah kita desain, coba kita desain menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, saya buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya seperti yang ada di depan ini. Selanjutnya tinggal kita desain. Contohnya yang pertama saya akan memberikan keterangan di sini konfigurasi DNS atau dan DHCP server. Oke, selanjutnya nah, kita desain contohnya, kita desain PC-nya, yang ada di apa namanya yang akan kita sambungkan nanti. Yang akan kita sambungkan nanti kita desain, kita butuh apa aja contohnya. Kita butuh apa aja untuk di jaringan tersebut contohnya. Yang pertama kita butuh PC server. Nah, kita bisa menggunakan NDFS di sini. Di NDFS ada yang namanya generik nih, atau yang biasa disebut dengan server. Ada generik, nah seperti ini. Selanjutnya, kalau dilihat dari topologi dan perangkat yang dibutuhkan kurang lebih seperti ini. Ada satu buah server, satu buah switch, selanjutnya ada satu buah PC contohnya. Oke, kita balik lagi ke sini, ke topologinya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita butuh switch contohnya. Switch contohnya saya pakai yang switch yang standar 2950 contohnya. Karena saya akan menghubungkan 3 buah PC contohnya. 3 buah PC di sini. Sama ke interface lagi, kita pilih contohnya PC 1, selanjutnya PC 2, ini PC 3 contohnya. PC 0 berarti PC 1 ya, selanjutnya PC 2, ini PC 1 di sini PC 2 dan terakhir PC 3. Oke, saya akan memberikan keterangan di sini IP address-nya contohnya IP address dari si server contohnya 192.168.1.1. Selanjutnya gateway-nya karena kita butuh gateway nanti. Gateway
192.168.1.10 contohnya. Selanjutnya DNS contohnya. Kita gabungkan materi sebelumnya unsada.ac.id contohnya. Selanjutnya DHCP rank, IP address-nya akan diberikan dari IP address berapa sampai berapa? 192.168.1.2 sampai dengan berapa? Sampai contohnya 192.168 contohnya 254. Biasanya yang diperlukan adalah dari berapa sampai berapa. Karena IP address yang pertama di sini sudah digunakan oleh server, tentunya kita menggunakan IP address setelahnya. Selanjutnya untuk yang media transmisi yang kita gunakan, kita menggunakan dengan menggunakan susunan kabel strike. Pilih yang kabel strike di sini ada connection. Selanjutnya pilih yang copper strike drop. Selanjutnya klik server. Di server ada yang namanya fase Ethernet, masuk ke switch. Pilih yang fase Ethernet 0/1, berarti port pertama yang kita gunakan. Begitu pula PC yang ke 0, kita klik fase Ethernet 0/2, masuk ke PC 0. Selanjutnya pilih lagi untuk yang kabelnya, masuk ke switch, masuk ke port 3, pilih masukkan ke PC yang kedua. Selanjutnya yang terakhir, PC ketiga sama, masuk ke fase 0/4, masuk ke PC ketiga. Atau di sini ada PC kedua. Selanjutnya tinggal kita konfigurasi. Kita konfigurasi dari sisi servernya. Dari sisi servernya kita konfigurasi apa yang harus kita lakukan. Setting IP address-nya. Diklik PC servernya. Selanjutnya pilih desktop IP configuration. IP address-nya kita input 192.168.1.1. Subnet-nya otomatis. Selanjutnya gateway-nya 192.168.1.10 ya. 1.10 contohnya seperti ini. Sebentar. Supaya kelihatan. Setting IP address-nya seperti ini nih contohnya. Kita gunakan yang statik contohnya 192.168.1.1. Selanjutnya gateway-nya 192.168.1.10. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Berikutnya kita akan mengaktifkan servis. Kita akan mengaktifkan servis di server itu sendiri. Sama kayak tadi, diklik PC servernya, diklik PC server. Nah, seperti ini. Berikutnya kita klik tab service. Nah, yang pertama contohnya kita lakukan konfigurasi DNS. Jangan lupa DNS service-nya kita on. Selanjutnya namanya contohnya unsada.ac.id. Seperti tadi. IP address-nya 192.168 contohnya. 192.168.1.1. Selanjutnya kita add. Oke. Selanjutnya kita masuk ke DHCP-nya. Klik DHCP. Selanjutnya jangan lupa DHCP service-nya kita on. Pool name-nya kita default aja. Contohnya seperti ini. Server pool. Gateway-nya jangan lupa. 192.168.1.10. DNS servernya kita isi contohnya. IP address-nya ya 192.168.1.1. Selanjutnya start IP address-nya dari berapa sampai berapa. Contohnya saya buat dari 2 contohnya. Sampai berapa contohnya. Baru selanjutnya kita tinggal klik save contohnya untuk yang masih ini. Nanti otomatis DHCP servernya di sini akan masuk ke sini contohnya. Jadi DHCP servernya akan masuk contohnya sudah selesai. Kalau sudah selesai nanti tinggal kita tes dari sisi klien. Dari sisi kliennya kita tes. Contohnya saya pilih yang PC pertama. Pilih PC pertama contohnya. Selanjutnya pilih desktop IP configuration. Kita klik DHCP. Oke, kalau memang selesai nanti benar contohnya konfigurasi yang sudah kita lakukan, nanti otomatis dia akan dapat IP secara otomatis. 192.168.1.2. Berikut subnet mask-nya dan gateway-nya. Terakhir DNS servernya. Kalau sudah klik OK. Oke, ini contohnya. Saya ulangi lagi, nanti dia akan tadinya di statik ya, kita pilih yang DHCP. Kita lakukan hal yang sama, contohnya untuk PC kedua.
Pilih PC kedua, atau di sini saya istilahkan PC 1. Pilih desktop, pilih IP configuration. Tadinya static, kita klik DHCP. Dia akan nge-request. Sekarang dapat IP-nya 192.168.1.3. Gateway-nya contohnya 192.168.1.10. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk PC ketiga contohnya. Pilih desktop, IP configuration, pilih DHCP. Nanti akan dapat berikut sampai ke DNS-nya. Nah, sekarang kita pilih yang PC ke 0. PC ke 0 sudah dapat IP address-nya. Sekarang kita tes. Pilih jendela command prompt di PC 0. Selanjutnya ketik IP config. IP address-nya ini nih, 192.168.1.2. Tes ke diri sendiri, ping 192.168.1.2. Dapat ke PC yang di sebelah 1.3. Dapat berikutnya PC yang paling ujung, PC keempat. Dapat juga seperti ini. Sekarang kita tes ke server 192.168.1.1. Oke, jadi koneksinya sudah oke. Nah, selanjutnya nanti kita tinggal tes, contohnya di sini. PC 0 ya, PC 0. Sudah dites IP address-nya. Selanjutnya sekarang kita tes di PC ke 0. Layanannya contohnya. Klik web server. Tadi di HCP-nya kan otomatis dapat. Sekarang kita ketik DNS-nya. Bisa menggunakan IP address atau bisa menggunakan IP address-nya 192.168.1.1. Selanjutnya kita klik tuh. Otomatis dapat tuh. Ini DNS-nya. Atau bisa menggunakan unsada.ac.id. Mau menggunakan IP address atau menggunakan DNS, menggunakan domain, nanti tetap sama, tetap dapat. Ini contohnya untuk yang konfigurasi DNS contohnya dan DHCP. Kalau kita klik IP address-nya, dia menggunakan DHCP gitu. Jadi nggak statik gitu, tapi menggunakan DHCP. Lakukan hal yang sama, contohnya untuk PC kedua atau PC yang pertama di sini ya. Kita close, selanjutnya pilih browser. Kita ketik IP address-nya 192.168.1.1. Dapat. Atau menggunakan domainnya unsada.ac.id. Ini dapat juga. Begitu pula untuk yang PC ketiga. PC ketiga, DHCP-nya kan di sini IP address-nya dia dapat secara otomatis. Nah, selanjutnya kalau pengen lihat hasilnya, kita buka browser di sini. Selanjutnya kita ketik IP address server. Bisa menggunakan IP address servernya atau bisa menggunakan domainnya unsada.ac.id. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini contoh untuk mengerjakan latihan yang pertama contohnya. Ini kurang lebih untuk konfigurasi DNS dan DHCP menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Ini penjelasannya sudah saya jelaskan, perangkat yang dibutuhkan apa aja. Ini langkah-langkahnya. Selanjutnya ini untuk yang PC 0, berikutnya hasilnya tadi DNS-nya. Selanjutnya PC kedua dan PC ketiga. Nanti tinggal dites IP address-nya contohnya di jendela command prompt dan di browser contohnya. Kira-kira bisa enggak? Oke, selanjutnya yang latihan ketiga sebenarnya tidak jauh berbeda sebenarnya. Latihan ketiga kasus 1 ya, kasus 1 tidak jauh berbeda dengan yang latihan pertama. Kita coba contohnya sini, saya close contohnya. Kasus 1 contohnya. Saya kerjakan yang kasus yang pertama. Selanjutnya PC-nya ada berapa nih? Contoh. Di sini menggunakan server. Selanjutnya menggunakan klien. Klien di sini sebelumnya saya menggunakan switch. PC-nya ada 3 dan laptop 1. 1, 2, 3, 4. Contohnya kurang lebih seperti ini. IP address-nya sekarang IP address-nya 192.168.10.1. Gateway-nya
sesingkat GW, 192.168.10.10. Berikutnya DNS-nya contohnya bukalapak.com. Selanjutnya DHCP rank 192.168.10.2 sampai dengan 192.168.10.254 contohnya. Oke, ini kurang lebih untuk setting IP address-nya. Nah, tinggal kita hubungkan dengan media transmisi. Tentunya kita menggunakan media transmisi kabel dalam urutannya berarti menggunakan yang stack ya. Sambungkan ke switch, masuk ke switch contohnya. Selanjutnya keluarin ke PC 0 atau PC 1. Begitu pula untuk komputer yang kedua. Komputer yang ketiga, terakhir ke laptop. Hampir sama. Nah, berikutnya tinggal kita konfigurasi di PC-nya, terutama di PC server. Diklik PC servernya, input dulu IP address-nya 192.168.10.1. Gateway-nya 192.168.10.10. DNS servernya kalau mau diisi contohnya boleh, kalau semuanya mau diisi silakan. Kalau mau diisi DNS servernya, contohnya DNS servernya saya isi contohnya 192.168.10.1. Hampir sama contohnya dengan yang di atas. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita isi untuk yang IP address di servernya. IP address-nya 192.168.10.1. Gateway-nya 10.10, DNS-nya 10.1 contohnya. Berikutnya kita klik service, pilih yang DNS. DNS service-nya kita on. Namanya apa? Contohnya bukalapak.com. Bukalapak.com, selanjutnya di save. Sorry, di add ya. Invalid. Bukalapak.com. Bukalapak.com, IP address-nya kita input 192.168.10.1. Nah, baru selanjutnya kita add. Ya, kita save. Nah, kita add ya, kita add terlebih dahulu untuk yang DNS. Bukalapak.com, IP address-nya 10.1. Selanjutnya kita klik yang DHCP. DHCP jangan lupa service-nya di on. Gateway-nya berapa? 192.168.10.10 contohnya. DNS-nya 192.168.10.1. Start IP address-nya dari berapa sampai berapa? Contohnya dari 2 sampai sekian. Kita klik save contohnya. Nanti otomatis seperti ini. Oke, ini untuk yang konfigurasi di servernya. Sekarang kita buka di kliennya. Melihat hasilnya. Pilih PC atau langsung ke laptop contohnya. Kita klik laptop contohnya. Selanjutnya pilih desktop IP configuration. Kita klik DHCP. Dia akan nge-request IP address-nya. IP address-nya 192.168.10.2. Lakukan hal yang sama untuk PC pertama sampai PC ketiga. Kan nge-request, dapat nggak? Selanjutnya yang kita tes adalah PC ketiga, PC pertama, selanjutnya PC kedua, pilih desktop IP configuration, klik di DHCP. Dia akan nge-request. Terakhir PC kedua ya. Nah, ini nih. Selanjutnya kita pilih desktop IP configuration. Kita klik DHCP. Nanti dia akan otomatis dapat IP address-nya. Nah, sekarang kita tes dari PC kedua contohnya. Dari PC kedua kita close, masuk ke jendela command prompt. IP config. Dapat tuh IP-nya. Kita tes ke diri sendiri 192.168.10.5. -D.
Ping 192.168 contohnya 192.168. Nah, kayak gini nih. Ping 192.168 10.5. Selanjutnya kita tes ke server. Ping keempat, klien yang ada di sebelah dapat. Berikutnya di sebelahnya lagi 3, tadi 3. Selanjutnya kedua. Nah, selanjutnya tinggal kita tes DNS-nya. Kita tes DNS-nya, contohnya bukalapak.com, atau bisa menggunakan IP address-nya 192.168.10.1. Oke, dapat seperti ini ya. Berikutnya bukalapak.com. Ini contohnya untuk mengerjakan kasus yang pertama contohnya. Kasus kedua, ketiga sebenarnya tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Kita coba contohnya yang di laptop. Pilih yang browser IP address-nya. IP address tujuannya. 10.1. Nah, dapat. Begitu pula untuk domainnya unsada.ac. Go. Ini harusnya dapat nih. Atau langsung menggunakan IP address-nya contohnya. 192.168.10.1. Nah, go. Ini dapat kurang lebih seperti ini. Ini kurang lebih penjelasan dari materi pertemuan ini. Di mana materi pertemuan ini saya sudah membahas tentang konfigurasi DNS dan DHCP server dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.